Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit, lekas sembuh, lekas beraktivitas. Nah, untuk kali ini kita akan mengajak sahabat botanikal untuk mengunjungi dan juga pengecekan lahan yang kita ganti dengan teknik TB, yang mana lahan tersebut mayoritas kita tanami dengan Apukat Wina. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada sahabat botanikal. Di dalam lahan milik Bapak Haji Badarudin sedang diadakan penggantian jenis dari alpukat dikarenakan dulu terjebak oleh yang namanya tren dari salah satu jenis alpukat yang tidak cocok ditanam di dataran rendah. Untuk melakukan penggantian, Bapak Haji Badarudin sering mengecek lahan guna mengetahui perkembangan dari salah satu jenis dari apukat yang sedang diganti. Di dalam lahan tersebut, kita kembangkan berbagai jenis dari alpukat yang bisa ditanam di MDPL rendah. Nah, berikut ini adalah video dari kami. Salam sukses untuk semua dan perkenalkan, nama saya Irfan. Jangan lupa subscribe-nya, dukungannya ya. Untuk kali ini kita mau memperlihatkan untuk sahabat botanikal. Di sini kita melakukan penggantian, yang mana penggantian tersebut dari apukat jenis Wina kita ganti dengan apukat jenis yang kayak imporan, dan juga ada juga ini Muria yang kita ganti. Untuk penggantiannya sendiri kita tidak membunuh dari pohonnya, melainkan kita memotong terus ada terubusan. Nah, terubusan kayak gini terus disambung. Nah, ini Bapak Haji Badarudin yang sedang melakukan penyambungan. Oh, ini gagal, ada yang gagal. Nah, untuk tekniknya sendiri ada beberapa macam teknik TB, yang mana teknik TB-nya itu bisa sambung susu ya, bisa sambung susu, bisa juga ditempel dengan tanaman yang sudah jadi atau kecilan. Nah, ya. Ini apukat yang kita ganti ya. Kita lagi memanennya sedikit, kita pilih-pilih dikarenakan memang apukat Wina kalau dari segi kemulusan memang tidak mulus ya. Jadi kurang laris di pasar ya, dikarenakan memang bentukannya kurang menarik. Sedangkan kalau kita panennya terlalu muda, nanti kematangannya tidak akan merata ataupun ada cacat di dalam daging buahnya, atau bahkan bisa busuk separuh, nanti yang separuhnya lagi itu keras. Nah, seperti itu. Kalau apukat Wina memang agak sulitnya kalau di lahan pertanian ya. Kalau di lahan pertanian itu memang sulit untuk perawatan. Bahkan kita semprot dengan obat-obatan agak sedikit susah ya. Bahkan 1 minggu 1 kali pun sulit untuk penanganannya. Jadi kita ganti aja biar nanti bisa berbuah lagi maksimal dengan jenis yang lain. Karena kita kalau jenis yang lain kita kembangkan, yaitu apukat red Vietnam di sini ada, terus Tanbik juga ada, terus Roro, Avozilla, Kuba, Tanbik, masih ada yang lain juga ya. Tapi yang jelas kalau apukat peluang sama apukat kendil memang bagus produksinya, jadi tidak diragukan. Salah satu contoh untuk apukat kendil ya yang menjadi indukan. Maaf agak goyang. Nah, di sini kayak gini. Ini masih muda ya, masih perlu tunggu lagi untuk dari segi kematangan. Tapi yang jelas kalau untuk sahabat botanikal yang ingin menanam apukat kendil, kita persilahkan, dikarenakan memang apukat kendil bisa jadi acuan juga. Tapi yang jelas gini, kalau apukat kalau bisa itu dipanen saat memang benar-benar tua ya, memang benar-benar tua. Jadi dari segi kematangan pun akan bagus, dari segi kematangan itu tidak lama ya. Nah, seperti itu. Dikarenakan kalau misalnya kurang tua, itu biasanya dari segi rasa akan berubah, dari segi kematangan atau kualitas dari si daging buah itu juga akan beda. Mungkin ada kecacatan juga. Jadi harus sesuai ya, ibaratnya tua baru
petik. Nah, kalau penebas kan, maaf ya, kalau penebas memang keseluruhan dari apukat ya, entah itu tua, entah itu muda, pasti dirampat semua. Tapi kalau kita penyaranan, jangan memanen saat masih muda, harus tua ya, kasihan untuk pelanggannya karena ya. Nah, ini dari apukat yang kendil. Nah, kalau apukat peluang kayak gimana? Nah, kalau apukat peluang seperti yang ada di depan saya ini baru usia kisaran 2 tahun ya, sudah berbunga, sudah berbuah. Ini memang karena indukannya jelas, jadi ya umur segitu pasti akan berbunga ataupun berbuah, belajar berbuah ya. Ini baru pertama kali usia 2 tahun sudah segitu buahnya ya. Jadi ketinggian pun baru belum ada sampai 7 meter, itu belum ada ya, paling 4 sampai 5 meter. Nah, ini di MDPL yang rendah ya untuk sahabat botanikal. Kalau misalnya ada yang tanya, MDPL-nya ini kisaran 247 kalau nggak salah itu di My Elevation. Ya, jadi untuk sahabat botanikal yang ingin mengembangkan apukat peluang di dataran rendah itu silahkan, karena memang apukat peluang ini dulunya itu dikembangkan di kisaran 700 mdpl ya. Ya, di kampung peluang ya 700 mdpl, tapi kenyataannya di dataran rendah itu sangat bagus, sangat genjah, dan juga untuk perkembangannya pun bagus juga. Nah, ini salah satu yang dikembangkan yang ada di sini. Ada juga yang kita sambung ya dengan kualitas seperti Red Vietnam. Nah, untuk perkembangan untuk Red Vietnam kita bisa saksikan yang ada di depan saya ini. Nah, ini kita zoom sedikit, nggak pecah nggak apa-apa. Yang jelas kayak gini ya untuk Red Vietnam, daunnya itu memerah seperti itu. Nah, ini adalah salah satu yang kita TW ya, dengan top working kita ganti. Jenisnya itu adalah jenis dari apukat Wina, dan ya kalau di sini apukat Wina sangat tidak mulus sekali ya, dan juga sering dicacat sama yang namanya bakul. Saat tua terlalu ya tidak mulus, hitam-hitam, keserang oleh hama, mudah sekali keserang oleh hama. Jadi untuk apukat Wina kita tidak sarankan untuk ditanam di lahan bebas yang seperti ini. Kalau misalnya di lokasi kayak kampung silahkan ya, kampung silahkan, karena memang di sana itu banyak predatornya seperti halnya ayam ataupun binatang-binatang lain ya, karena ayam itu pasti mencari yang namanya serangga untuk dimakan. Nah, seperti itu. Ini tidak hanya apukat Red Vietnam, ada juga yang kita ganti dengan kendil juga ya, kendil dengan apukat ada Red Vietnam, ada kendil itu Roro kalau nggak salah ya itu. Nah, itu ini dari satu pohon ada beberapa macam apukat yang kita kembangkan ya. Juga ini yang kita ada di depan kita, salah satunya adalah apukat Roro. Nah, ini Roro Subaka. Ada juga apukat Tanbik ya. Nah, ini jelas ini kalau untuk Roro ini adalah dari bibit dari Subaka Bangka, dan juga untuk ini Tanbik. Nah, kita baru kembangkan. Jadi ada berbagai macam apukat, ada berbagai macam jenis dari apukat yang ada di tanaman tersebut ya, tanaman ini. Kenapa kok banyak banyak jenis yang ada di sini? Kita cuman satu melihat dari perkembangan ya, melihat dari perkembangan si tanaman tersebut apakah baik semua apakah tidak. Kalau misalnya tidak baik, biasanya kita akan pangkas ya untuk cabangan jenis tersebut, dikarenakan nanti kalau misalnya tidak cocok sama yang namanya silingnya, maksudnya batang bawahnya ini yang besar ini, nanti kan perkembangannya pasti akan berbeda. Nah, misalnya berbeda, produksinya berbeda, alangkah lebih baiknya kita ganti dengan apukat yang sudah berproduksi bagus. Jadi kita menyambung dengan 3 sampai 4 jenis satu pohonnya ya. Dan untuk TW kita sarankan kalau misalnya ada yang mengganti dengan apukat, kita sarankan misalnya ada cabangan-cabangan seperti ini ya. Nah, cabangan-cabangan seperti ini. Nah, kita jangan lantas memangkasnya ya, lantas memangkasnya di sini, sambungkan aja satu ya, karena ini adalah di lahan bebas. Dikarenakan di lahan bebas, makanya kita menggunakan cabangan-cabangan banyak guna menopang dari si tanaman tersebut yang ada di
atas ini. Semisalnya kalau perkembangannya bagus, nanti ini bisa menjadi penopang. Nah, ketika ada angin, ini pasti kokoh. Ini pasti pun kokoh ya. Jadi tidak hanya satu atau dua, melainkan juga banyak ya. Itu adalah dari teknik kami. Misalnya mau ditiru silahkan, untuk mengkokohkan dari si penyambungan. Jadi penyambungannya itu kokoh, tidak khawatir untuk yang namanya angin kencang. Nah, misalnya kalau angin kencang sendiri, kalau kita sambung satu itu agak sedikit riskan ya, karena nanti perkembangan yang ada di atas pasti akan bagus. Nah, jadi kita tempel dengan alpukat jenis lain. Ada berbagai jenis alpukat. Salah satunya ya ini masih kendil ini kendil. Ada masih itu tanpik. Nah, jadi memang bermacam-macam ini tanpik. Nah, bisa dilihat untuk sahabat botanikal, kalau misalnya tanpik itu, kalau untuk imporan yang tanpik itu daunnya pasti besar kayak gini ya. Nih, besar-besar. Nah, untuk sahabat botanikal yang ingin mengembangkan seperti kita, silakan contoh saja untuk untuk penyambungannya, untuk pengembangannya, dikarenakan memang kita mau mengembangkan dari kebanyakan red Vietnam dan juga alpukat seperti halnya imporan ataupun yang sudah ginjah seperti halnya alpukat roro ya. Nah, di belakang saya ini bisa dicontohkan ya. Dan ada lagi alpukat jenis lain ya, dikarenakan memang ini adalah bisa jadi untuk contoh indukan, biar sahabat botanikal yang datang ke sini biar bisa langsung melihat dari indukan langsung, dan juga pembibitan kita, karena kita juga menjual bibit. Silahkan kontak kami, ada di bawah sini ya, Mbak Irfa, dia selaku untuk pemasaran ya, untuk ya membalas WA Anda ataupun orderan ya. Jadi untuk sahabat botanikal silahkan kontak kami yang ada di sini untuk bila mana memerlukan yang namanya pembibitan. Jikalau memang untuk sharing ataupun menjawab pertanyaan dari sahabat botanikal, silahkan komen di bawah ataupun WA botanikal sahabat tani yang ada di bawah sini. Insya Allah nanti akan dijawab ya. Jadi sekalian membantu share juga yang jelas untuk sahabat botanikal, untuk penanganan ataupun perawatan dari alpukat itu tergantung untuk sahabat botanikal sendiri, dikarenakan memang kalau alpukat itu gampang hidup, kadang ya susah juga, dikarenakan memang tergantung iklim juga. Nah, seperti itu. Untuk sahabat botanikal, jangan lupa subscribe ya, dukungannya, dan sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam botanikal, salam sukses untuk semua.